berkumpul kembali di tempat ini di GPI Hebron Komplek Permata. Pagi hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membesarkan namanya, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah ini, kita pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini. Kami boleh bersatu hati untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau serahkan jalannya keseluruhan ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan sama-sama kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan. Sebab Dia sungguh indah, Dia Yesus.
seperti Ibu Joyce pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan sepanjang minggu ini Kau sudah tolong, bahkan sepanjang hidup kami sampai saat ini Tuhan masih berkenan kami untuk hidup di dalam dunia ini. Kami tahu Tuhan ada maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih dapat melakukan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah Tuhan kehidupan kami boleh memuliakan senantiasa nama-Mu saja Tuhan, karena Engkau yang kami puja, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Tiada nama lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami, penyelamat kami yang sudah mengangkat kami, menebus kami dari dosa. Dan Tuhan saat ini kami bersama-sama, kami ingin menaikkan syukur melalui puji-pujian. Tuhan tolong kami semua, supaya Tuhan puji-pujian kami ini boleh berkenan di kehadiran Tuhan. Tuhan sucikan semua Tuhan, kami yang melayani dari song leader, singers, para pemusik, dan Tuhan overhead dan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Biarlah Tuhan, kami Tuhan mau menaikkan hanya untuk Engkau, mau memuji hanya untuk Engkau. Kami mau pakai tubuh ini, kami mau pakai mulut kami mau pakai tangan ini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan sucikan, kuduskan juga semua instrumen yang dimainkan. Semua Tuhan boleh jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama-Mu yang dibesarkan, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang kami agungkan. Kami berterima kasih Tuhan untuk hidup kami. Dan kami mau memulai ibadah ini dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya sapa sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Boleh kasih tos ke kanan kirinya, katakan siap-siap diberkati Tuhan. Siap-siap diberkati Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama bersemangat, siap-siap diberkati Tuhan. Kita menaikkan syukur kita kehadiran Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
kasih Tuhan akan pergi dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kita akan lanjut puji-pujian kita. Kita akan sama-sama bangkit menyerukan nama Tuhan Yesus. Sebab hanya nama Tuhan Yesus menara yang kuat dan kota benteng yang teguh. Amin. 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 Saya senang nih oma-oma di sini juga semangat semuanya. Luar biasa. Bangkit serukan nama Yesus. kesaksian untuk Bapak Ibu yang menceritakan cinta kasih Tuhan, mungkin seminggu ke belakang atau 1 bulan. Ada yang ingin bersaksi, Bapak Ibu? Silakan maju ke depan. Ada yang mau bersaksi? Oh, Bapak Gideon mau bersaksi, puji Tuhan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat kasih. Pagi hari ini saya mau sedikit kesaksian ya. Saya juga nggak tahu itu memang asal muasalnya sih. Tadinya saya berpikirnya asalnya itu dari waktu hari apa saya mungkin hari Minggu kemarin, yang karena saya sudah berapa kali putar balik karena setiap ada banjir, jadi saya putar balik dan berapa kali hampir jatuh dan tangan kanan saya ini kayak nah itu jatuhnya jadi keseleo juga sih, jatuhnya kayak saya pikir wah ini keseleo, tapi belum, waktu itu belum. Nah terus memang saya waktu itu saya juga lalu kemudian sampai pada akhirnya kemarin ya, kalau nggak salah kemarinnya lagi kayak saya lupa, malam hari Jumat malam atau hari Sabtunya saya udah berasa banget. Tapi intinya saya bilang ini tangan kanan saya kenapa ya, saya bilang gitu, kok berasa, padahal kemarin minggu lalunya baru kaki saya sembuh, ini tiba-tiba tangan gitu. Saya bilang luar biasa ini, benar-benar dikasih oleh Tuhan, saya bilang. Akhirnya pada saat sudah bilangnya, istri juga bilang coba cek dulu deh, semua ada lengkap gitu ya, ada 4 yang itu coba dicek, ternyata ya lumayan sih semuanya. Gula asam asam urat, gula darah, gula itu, terus ada beberapa itu memang udah saya bilang ini bahaya juga. Terus akhirnya puji Tuhan lewat obat yang diberikan oleh ya tentunya di situ bilangnya dokter ya, akhirnya udah mendingan ya. Kalau kemarin memang saya waktu datang hari Sabtu kemarin latihan, saya naik motor itu berasa sakit ya, tangan kayak mau berjalan di motor udah terasa sakit, apalagi terus belum lagi yang remnya, karena rem harus begini, harus ganti, jadi harus ganti posisi, jadi kayak gitu menderita. Tapi waktu ke tadi saya bilang puji Tuhan lewat obat yang diberikan, saya yakin dan percaya dan hikmat Tuhan juga tentunya. Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada saya percaya itu bukan karena kuat tenaga saya, tapi karena kasih anugerahnya saja. Ya, ini saja yang bisa saya saksikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Gideon, semoga tangannya lekas enakan lagi. Puji Tuhan hari ini juga bisa melayani. Dari kemarin latihan tangannya agak bengkak, tapi puji Tuhan tetap bisa melayani Mahendra. Oke, berikutnya ada lagi yang mau bersaksi, mungkin yang habis ulang tahun. Tante Linda, ayo berdua boleh. berdua. Puji Tuhan. Nyanyi? Mau nyanyi nggak? Nggak usah nyanyi. Oh, nggak usah. Nyanyinya di kamar mandi. Itu sih dia baru saya bilang. Martin juga mau ikut. Shalom. Apa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya bersaksi apa yang bisa di sini. Tiap hari mungkin buat saya ulang tahun, Ibu ya. Ibu mulai. Jadi mengucap syukur sampai hari ini saya dengan Ibu Bapak semua bisa hadir di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu aja yang saya bersaksi, karena Tuhan baik untuk kita semua. Terima kasih. Ini cucunya Om ini sebenarnya, dan cucu saya juga mau bersaksi sama. Oh ya. Sudah ditambahkan lagi oleh Tuhannya. Ditambahkan berarti ada maksud Tuhannya. Jadi saya yang bersaksi.
mengucap syukur. Ngomong aja, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Saya ya, ayo mengucap syukur kepada Yesus. Saya berterima kasih, puji Tuhan sudah ditambahkan usia oleh Tuhan Yesus sampai saat ini bisa datang ke gereja, biar bisa dikasih sehat terus, bisa beribadah datang ke gereja. Saya doakan biar imannya bertambah dan bertumbuh. Terima kasih atas doa-doa ibu-ibu. Terima kasih. Martin juga sekalian. Udah tadi malam di pemuda. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun Ibu Linda, Ibu Ingrid dan juga Saudara Martin. Katanya semalam sudah di pemuda. Tuhan Yesus memberkati di usia barunya. Tuhan semakin tambah-tambahkan berkat dalam hidupnya. Baik, ada lagi yang mau bersaksi? Oke, baik, kalau belum ada kita akan masuk ke persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Nanti Ibu Tina akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala bertanya bagimu ya Bapa yang telah ditinggikan ya Tuhan. Dan setiap pujian kami bersandar di hatimu ya Bapa. Nanti bahasa tetap kami sedang memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati bukan yang memberi maupun yang berusaha memberi ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan setiap apa yang kami berikan boleh berguna di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Nah di dalam nama Tuhan sudah ya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujian biar bumi akan berlalu. Sekarang kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah seminggu ke depan. Untuk doa pagi, tetap ada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 via Zoom. Lalu ada komsel sharing hari Rabu jam 7 malam di rumah Saudara Efraim. Dan ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 6.30 di gereja. Dan hari Minggu ada ibadah sekolah minggu jam 8 pagi di gereja. Kemudian lanjut dengan ibadah raya jam 10 pagi seperti saat ini di gereja. Tidak ada temuan tambahan? Ada tante? Bersyukur, berterima kasih pada Bapak yang sudah memperbaiki dan dia saya itu dari rumah Tuhan yang dimana Tuhan tidak ada hati yang kita bersama
kasih. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Bapak-Bapak untuk hatinya untuk memperbaiki pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus yang berkati berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan, kalau sudah tidak ada pengumuman lagi, kita sama-sama akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh iya, Tante Sarah. Kan minggu ini minggu ke depan kita sama-sama saudara seperti kita merayakan hari kemenangan mereka. Jadi biar kita ikut berpartisipasi. Gereja tidak melarang, gereja menyuruh mendekatkan hati sebelum mereka. Kalau kita benar saja, nah, itu kita itu bersaudara semua. Tidak apa yang tidak bersaudara. Cuma pemahaman seseorang yang agak berbeda itu yang membuat kita jauh. Tapi kita yang tahu firman, kita satu. Sebabnya kasih selamat aja itu tidak ada masalah. Kalau ketemu, kalau mereka lebih menghormati kita, karena kita menghormati mereka. Supaya jangan yang ekstrim, berdamai berdamai. Supaya kita tidak kena yang misalnya punya masalah sampai kita bisa. Tapi untuk datanya, pemerintahan kita ini tidak blok-blokan. Blok mana nggak tahu. Kita nggak ada bloknya, jadi kita aman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk saudara-saudara kita. Dan kiranya kita tetap menjaga kerukunan antar umat beragama ya, Tante. Oke. Yang mau undang makan ketupat juga boleh, Tante ya. Nggak nolak. Oke, baik. Ada lagi pengumuman tambahan? Sudah. Oke, kalau begitu. Oke, baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, bila engkau tak besertaku. Ku tak mau
Inilah nyanyian syukur kami Tuhan, yang kami bawa ke dalam rumah-Mu lewat pujian syukur, kesaksian dan penyembahan yang kami persembahkan sebagai persembahan yang harum, yang menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Sungguh Engkaulah pujian kami, Engkaulah pegangan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tanpa Engkau, kalau kami tidak berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak mampu, kami tidak mau berjalan sendiri, tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Pegang setiap kami Tuhan, untuk kami tetap terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami bersuka cita karena kami memuji, kami menyembah Engkau, Allah kami yang besar. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan tanah hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu, lewat kebenaran-Mu Tuhan, yang kami yakin dan percaya lewat kebenaran-Mu ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada kekuatan bagi setiap kami. Dan Tuhan, kami percaya kebenaran-Mu juga yang akan memimpin kami di jalan-jalan-Mu. Setiap jalan yang salah, Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang meluruskan jalan kami lewat kebenaran-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Apapun yang dia perkatakan, kami yakin dan percaya adalah hikmat yang daripada-Mu Tuhan, untuk memberkati setiap kami yang mendengar. Kami mau siapkan tanah hati kami yang baik, supaya kebenaran-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jalannya kebenaran ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, hati kami mengucapkan syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bu Mary untuk pemberitaan firman. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Leonardo. Shalom, selamat siang. Ya, kembali kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saat ini tempat ini kembali Tuhan izinkan kita bisa berjumpa dan berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi Sinmung Toto buat Ibu Gembala kita yang pada saat ini kembali memberi saya kesempatan lagi untuk bertugas menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih bagi siapa rekan-rekan yang sedang bertugas pada saat ini, juga untuk jemaat Tuhan yang telah berwaktunya untuk datang beribadah tempat ini. Seperti biasa, ya, saya berharap ibadah kita hari ini kita semua merasa diberkati, tidak satupun yang terlewatkan. Dan tema ibadah kita hari ini adalah mengenai jadilah pemenang, bukan pecundang. Ya, kita baca firman Tuhan di Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Meskipun cuma satu ayat, kita baca bersama-sama dengan suara kencang supaya kita yang ada dalam ruangan ini semuanya kebagian berkat dari Tuhan. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Jadilah pemenang, bukan pecundang. Sebagai umat Tuhan orang percaya, kita semua diciptakan sebagai pemenang, bukan pecundang. Nah, pemenang. Nah, seorang pemenang itu seperti apa orangnya? Kayak apa orangnya? Ya, seorang pemenang itu apakah dia manusia sempurna, nggak punya kekurangan, nggak punya kelemahan, nggak pernah berbuat salah, atau tidak pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Seorang pemenang adalah tentunya juga manusia biasa seperti orang pada umumnya, punya kekurangan, punya kelemahan, pernah melakukan kesalahan, dan pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Ya, tetapi seorang pemenang kalau dia gagal, mengalami kegagalan, tidak menyerah, tidak putus asa,
tidak bersungut-sungut atau mengkambingkan hitam orang lain, tetapi dia terus berusaha berjuang sampai ia memperoleh kemenangan. Itulah seorang pemenang. Di mana ada usaha, di mana perjuangan, di situ ada jalan. Nah, kalau pecundang berpikir bertindak sebaliknya. Ya, misalnya seorang atlet saat ini gagal, dia nggak juara, gagal total. Ya, dia tidak menyerah, tidak putus asa atau mengkambingkan hitam orang lain untuk menutupi kegagalannya. Ya, tetapi dia berjuang, berusaha, berlatih lagi dengan tekun, lebih giat lagi untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya, sehingga di pertandingan selanjutnya dia akan berjuang tampil sempurna, bukan lagi sebagai pecundang. Kita kalau seorang usaha bekerja saat ini gagal, usaha kita nggak maju, bangkrut, ya, jangan menyerah, jangan putus asa, terus berjuang ya. Nah, semakin kita berusaha sambil melihat kekurangan kita, kesalahan kita masa lalu, kita perbaiki sehingga usaha kita, pekerjaan kita semakin maju. Kalau saat ini kita di pelajar, mahasiswa, lulus, nggak lulus, nilai ujian jeblok, nggak lulus ujian. Jangan menyerah, jangan putus asa, tapi terus berjuang, belajar lebih tekun, lebih giat lagi supaya kita mempersiapkan untuk ujian selanjutnya. Setelah ujian selanjutnya kita akan berjuang untuk mendapat angka terbaik. Kalau saat ini kita sedang melayani Tuhan, hidup kita terpuruk, bermasalah dan melayani kita, jangan menyerah, jangan putus asa. Ya, jangan merasa diri kita sudah benar, ya, tapi kita terus berusaha memperbaiki kekurangan kita, kesalahan masa lalu, terus kita berusaha sehingga kita menjadi seorang pelayan yang lebih baik lagi dan berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita saat ini menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita pun bisa diberkat bagi orang lain. Jangan menyerah dan putus asa. Jangan juga merasa hidup sudah benar, tapi terus perbaiki kekurangan kita, kesalahan kita di masa lalu, sehingga di masa depan kita bukan lagi di batu sandungan bagi orang lain, justru diberkat bagi orang lain. Ya, nah itu seorang pemenang. Kalau bercundang, seorang pemenang berpikir bertindak sebaliknya. Sebetulnya mungkin saat ini kita mengalami masa kegagalan, kita merasa terpuruk apapun bidang masalah kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, terus berjuang. Alkitab katakan orang benar kalau dia jatuh berkali-kali jatuh, berkali-kali bangun, jatuh bangun, ya, untuk mengejar kemenangan. Karena sebagai umat Tuhan kita semua diciptakan sebagai pemenang, bukan pecundang, seperti dikatakan dalam Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya, kalau kita orang benar, kita katakan jatuh berkali juga bangun, jatuh bangun. Kalau orang fasik, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau jatuh langsung kelenggar, ya, KO, sulit untuk bangun. Kenapa sulit bangun? Karena mereka nggak punya pengharapan, sehingga mereka nggak punya kekuatan untuk bangkit. Tapi kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita sebagai pemenang, bukan pecundang. Sebab itu jatuh bangun lagi, bangkit untuk mengejar kemenangan. Nah, itu Alkitab ajarkan kepada kita. Sebab itulah seorang pemenang biasa memiliki mental pejuang, mental pemenang. Ya, seorang pemenang dengan sabar, dengan tekun menghadapi segala proses hidupnya, ya, masalah hidupnya dengan tekun dan sabar, tanpa mau bersungut-sungut, tanpa menyalahkan orang lain, ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tapi terus berjuang terus sampai memperoleh kemenangan seperti yang Tuhan telah janjikan, seperti dikatakan dalam Amsal 21 ayat 1. Kuda diperlengkapi untuk hari perperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, kalau kita berbicara tentang kemenangan itu ada suatu proses. Ya, kalau kemenangan itu berhasil tidak serta-merta langsung instan, langsung jadi. Butuh waktu, butuh perjuangan, ketekunan, kesabaran untuk mendapat kemenangan. Misal seorang juara dunia, nggak serta-merta juara dunia.
Ya, dia jatuh bangun, kalah lagi, jatuh bangun, berlatih lagi, sehingga dia bisa juara dunia. Seorang pengusaha sukses atau bidang lainnya nggak serta-merta langsung jadi sukses. Pasti hidupnya di awal berliku-liku, jatuh bangun, gagal, bangkit, berjuang lagi. Nah, ya, dengan kegagalan selalu dia punya pengalaman, terus berjuang sehingga kedepannya ya usahanya, pekerjaannya semakin maju. Ya, seperti itu. Ya, nah seperti itu. Jadi, Nah, kalau kita bicara tentang kemenangan dalam hidup ini, ya memang tidak terlepas dari suatu proses. Seperti itu orang mengatakan proses tidak akan membohongi hasil. Kalau proses bagus, hasil juga bagus. Kalau proses jelek, juga hasil jelek. Ya, jadi proses itu tidak membohongi hasil. Ya, jadi kemenangan itu perlu waktu, perlu perjuangan, ketekunan, kesabaran. Tidak serta-merta instan kayak orang masak Indomie. Ya, Alkitab telah memberi contoh dari kehidupan seorang Yusuf. Yusuf itu meskipun telah mendapat mimpi dari Tuhan bahwa kehidupan Yusuf akan lebih baik, Yusuf akan dihormati banyak orang, atau Yusuf akan menjadi seorang pemimpin. Walaupun Yusuf telah mendapat mimpi dari Tuhan, bukan serta-merta kehidupan Yusuf itu di dalam waktu singkat berubah 180 derajat seperti mimpi itu. Justru apa yang dialami Yusuf di waktu berikutnya bertolak belakang dengan mimpinya itu. Kehidupan Yusuf bukan semakin baik, semakin terpuruk. Yusuf harus mengalami ujian persoalan hidup yang panjang yang melahkan dirinya. Dimulai ketika saudara-saudara Yusuf, saudara kandung Yusuf sepakat menjualnya sebagai budak ya di Mesir tanpa diketahui orang tua mereka, dijual ke Mesir. Disampai di Mesir, kehidupan Yusuf bukan sebaik, juga semakin terpuruk. Yusuf harus masuk penjara gara-gara difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara dan seterusnya. Nah, meskipun Yusuf mengalami ujian hidup, persoalan hidup yang panjang, yang berat menekan dirinya, dia tidak menyerah, tidak putus asa, tidak mengkambing hitam, menyalahkan saudara kandungnya yang menjual dia sebagai budak ya di Mesir. Ya, kalau kita pastilah itu loh, gara-gara Pak Marlo itu ya, saya dijual ke Mesir sebagai budak. Awas tuh, ya, seperti itu. Kita nggak senang, kita sebenci ya. Yusuf bilang, Yusuf enggak, dia nggak benci, nggak saudaranya, nggak dendam, dia malah dia mengasihi saudaranya. Seperti itu, ya. Karena Yusuf tahu kalau memang sesuatu yang Tuhan izinkan dalam dirinya terjadi, itu pasti kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Kalau Tuhan berkehendak, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau dalam diri Yusuf. Ya, Yusuf bertekun, bersabar, ya, menghadapi proses hidupnya. Nah, dia tetap fokus kepada Tuhan. Nah, buat ketekunan kesabaran Yusuf, akhirnya Yusuf juga diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Itulah ketekunan, kesabaran menghasilkan suatu kemenangan, kesuksesan. Sukses, ya, kemenangan butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan. Ya, nah dalam kehidupan ini kita seperti sebuah pertandingan. Kalau orang ikut pertandingan, semua orang pasti mau menang, nggak mau kalah. Misalnya olahraga, ya, semua peserta maunya menang, nggak mau kalah. Kita ada kalau dalam gereja ada perayaan, ada kuis, hadiahnya dopres, semua tergolong-golong untuk menang. Nggak ada yang mau kalah, pasti mau menang. Ya, tetapi kalau seorang pemenang sama pecundang tuh bedanya. Kalau pemenang kalah, ya udah kalah. Nggak usah cari alasan mengkambing hitam orang lain untuk menutupi kekalahannya. Enggak. Tapi kalau seorang pecundang, kalau kalah banyak alasan untuk menutupi kegagalannya. Itu loh kemarin tuh ya, wasit itu nggak fair. Ya, kalau wasit fair, saya pasti menang. Aduh, lapangan bolong-bolong licin. Coba kalau lapangan itu, saya pasti menang. Itu piala mainnya kasar, sikut, wasit diam aja. Coba kalau main fair, saya pasti menang. Jadi seorang pecundang kalau kalah suka cari alasan untuk mengkambing hitam orang lain, untuk menutupi kekalahannya.
Nah, seorang pecundang biasanya pandai berangan-angan, saya mau jadi begini, mau begitu, mau begini, begini. Hanya berangan-angan, tapi aksinya minim-minim. Malas cari solusi, mau juara, tapi malas berjuang. Kalau tidak hanya tidur santai, tetapi bisa juara. Mau gaji besar, malas kerja cuma tidur. Ya, mau nilai bagus, malas belajar. Mau berkat, tapi nggak mau nabur. Nah, ini seorang pecundang. Kalau seorang pemenang akan berpikir bertindak selanjutnya. Ya. Ya. Nah, ya. Dalam kehidupan ini kita juga tidak terlepas dari nama pertandingan iman. Nah, kalau dalam pertandingan iman, saya rasa kita ada dalam gereja ini enggak ada yang mau kalah, enggak ada yang mau kalah, pasti mau menang. Pertandingan biasanya mau menang, apalagi pertandingan iman. Karena sebagai umat Tuhan orang percaya kita tidak sebagai pemenang bukan pecundang. Nah, seperti dikatakan Rasul Paulus, seperti dikatakan dalam dia ketika diberi nasihat kepada Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat 12, 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidupnya kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi dalam pertandingan iman ada dua kemungkinan hasilnya. Pertama, sebagai pemenang, kalau menang luar biasa, kita akan dapat upah yang sangat besar dari Tuhan, penghargaan yang sangat besar. Tuhan tidak bisa nilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Yaitu kita akan mendapat mahkota kemudian atau mahkota kehidupan. Ya, kalau menang. Tapi kalau kalah bukan penghargaan tapi penghukuman, akibatnya sangat mengerikan. Orang yang kalah dalam pertandingan iman itu akan dalam kematian atau kebinasaan kekal atau dilempar ke dalam api neraka. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa dalam hidup ini orang bisa kalah dalam pertandingan iman? Nah, ya, sebagai umat Tuhan orang percaya, mengapa ya orang bisa kalah dalam pertandingan iman? Ya, mengapa? Apa menjawabnya? Ya, bisa penyebabnya contoh ya. Ya. Pertama, seorang atlet, kita analogi seorang atlet yang tidak gampang mencerna. Ya, seorang atlet maraton, ya, dia ikut perlombaan maraton 10 kilo. Dari awal dia sempat lari, nggak lihat kanan, lihat ke kiri, ya. Nah, sampai mencapai jarak kilometer kelima ke 6, dia mulai kehilangan semangat, mulai goyah, mulai bimbang. Dia kanan ke kiri, akhirnya dengan suatu alasan dia mengundur diri dari pertandingan, tidak melanjutkan lagi pertandingan sampai akhir. Nah, ketika panitia melihat ada seorang atlet yang mundur dari pertandingan, nggak muncul lagi, akhirnya dia dikatakan gugur, alias dinyatakan kalah. Misalnya gini, dalam pertandingan iman, seorang awal di dalam Tuhan, semangat, ibadahnya semangat, doanya kencang, ikut aktif dalam pelayanan, sering baca Alkitab, bicara penuh hati, semangat ya. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, dia mulai kehilangan semangat, mulai goyah, mulai ke kanan, ke kiri, dan kanan kiri, kehilangan semangat. Ya, akhirnya dia memutuskan tidak lagi mau melanjutkan pertandingan iman sampai akhir. Cukup sampai di situ ya. Misalnya orang murtad. Nah, murtad kan, misal murtad nih, misal mau menikah dengan pasangan yang beda agama, dengan syarat dia harus pindah agama pasangannya. Nah, jadi artinya dia harus meninggal iman percaya kepada Yesus Kristus, beralih ke iman lain, atau demi jabatan, demi pekerjaan, demi popularitas, demi pertemanan, atau dihimpit masalah kehidupan. Seorang orang akhir meninggal iman percaya kepada Yesus, ya beralih ke iman lain. Kalau dalam media sosial kita sering orang mengatakan Yudas Iskariot. Kalau orang murtad itu Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus seperti itu. Ya, Alkitab mengatakan orang yang mati tanpa Yesus, orang yang mati tidak dalam Yesus, itu akibat mengerikan. Mereka akan mengalami kematian, penyesalan, ya, yang kekal, kebinasaan kekal.
dan mereka akan dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala seperti daun ranting yang sudah kering dilempar api nyala, hangus terbakar. Seperti dikatakan dalam Yohanes ya, Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan dikering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jadi orang yang mati tidak dalam Yesus, ya mereka akan mengalami ya akibat yang mengerikan. Mereka akan hidup dalam kebinasaan atau penyesalan yang kekal. Nah, itu Allah katakan. Ya, kedua, seorang orang tadi ya dari awal semangat lari terus, saking semangatnya, ya dia nggak ke kanan, lagi fokus lari. Nah, karena semangat dia pertama mencapai kilometer 10, finish, hore, saya juara, senang dia kan? Ya, nah dia pikir dia juara karena dia mencapai finish yang pertama. Tapi sayangnya selama dalam pertandingan suka langgar aturan. Misalnya seorang atlet nggak boleh injak garis, diinjak terus. Wasit, juri telah beritahu berkali-kali jangan melanggar lagi. Diingatkan, ya dia bukan sadar dia melanggar peraturan, dia malah tersinggung, marah-marah. Saya udah benar, kenapa diingatkan ditegur-tegur? Nah senang, tersinggung dia. Ya, akhirnya pertandingan selesai, panitia mengumumkan yang menang bukan dia, orang lain, karena dia tidak ikut pertandingan dengan benar. Suka langgar aturan, meskipun diperingatin tidak boleh. Akhirnya dia menyesal, sudah tidak berguna, terlambat. Ya, kalau pertandingan iman, ya seorang tadinya dari awal, ya di dalam Tuhan semangat, ibadahnya rajin, ibadah umum ikut, komisi ikut, ya doa kencang, doa di rumah pagi sore siang ikut, doa renungan pagi ikut, doa pelayanan ikut, rajin, ikut aktif dalam pelayanan. Suka percaya kita paham firman Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, sampai dia meninggal dunia, ya. Tapi sayangnya selama hidup dia masih doyan melakukan perbuatan dosa. Ya. Karena dia masa dia benar berbuat dosa. Ya. Dia tidak berkali-kali lihat firman Tuhan disampaikan atau orang lain, dia malah tersinggung, bukan sadar, bukan bertobat atas dosa-dosanya, tersinggung, marah-marah. Itu kalau buat Bapak Pendeta itu, orang itu suka sindir-sindir orang, tersinggung, bukan bertobat ya. Karena Alkitab mengatakan barang siapa melakukan perbuatan dosa, di antaranya ya, dosa keinginan daging, dia tidak ada tempat dalam kerajaan Allah atau dalam surga. Kalau di surga ada tempat, berarti tempat di neraka, alias kalah dalam penting iman. Nah, seperti dikatakan dalam ini dosa keinginan daging ya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, perjalanan roh, pecah belah, kedengkian, kemabukan, pesta dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal ini, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak ada tempat bagi orang melakukan perbuatan dosa daging. Jadi perbuatan dosa daging itu dosa yang mematikan. Ya, nah, seperti itu. Coba kita renungkan saat ini, apakah kita masih melakukan hal-hal yang sebaik tadi? Kalau iya, kita jangan merasa hati kita harus bertobat. Mumpung masih ada waktu kesempatan, sedetik, menit, jam, hari, bulan, tahun, itu Tuhan berikan kesempatan untuk bertobat atas dosa-dosa kita. Ya, nah ya, sebelum terlambat, supaya kita bisa ikut pertandingan iman dengan benar sampai akhir, supaya jangan kita tolak. Ya, nah cara ngetes gimana? Apakah dalam hidup sehari kita masih melakukan perbuatan dosa daging? Gampang, contoh simpel ya. Kita bisa hidup rukun belum? Hidup rukun, akur-akur dalam keluarga, dalam jamaah, dalam rumah tangga, ya dalam sama pelayanan, udah bisa akur belum? Nah, kalau belum bisa hidup belum akur, itu ada indikasi kita masih melakukan perbuatan dosa daging. Kenapa? Tidak bisa hidup akur, harmonis itu bermuara kepada perseteruan, konflik, perselisihan. Motif diri sendiri itu ada di dosa
perbuatan kedagingan itu. Nah, gampang. Ya, itu. Kalau kita berseteru, berselisih, ya kita hanya mikirin sendiri, nggak orang lain. Mana mungkin kita bisa hakur? Nggak mungkin bisa hakur, nggak bisa rukun, nggak mungkin itu. Ya, jadi itu berbahaya. Jadi ya, karena kadang-kadang dalam diri kita ada keyakinan semu. Ya, ini tipe iblis juga. Kamu udah benar kok, ibadah rajin, doa kencang dan aktif. Kamu udah benar ilmu, apa yang udah benar lah. Pasti kamu masuk surga lah, nggak usah pusing. Ya, tapi dari pihak ya kita masih berbuat dosa seperti tadi. Itu hati-hati tipu iblis. Ya, seperti Tuhan bilang, bukan orang yang berseru begini, Tuhan, bukan aku melakukan ini, itu untuk ini Tuhan sama ini. Masa Tuhan gak ingat sih sama saya? Ya, saya ibadah rajin, doa kencang, pelayanan aktif. Nah, di mimbar lagi sini, ya saya di mimbar lagi, khotbah ngajar orang. Nah, bahaya ini. Ya kan? Nah, Tuhan, aku tidak engkau, siapa engkau? Ya, bukan orang panggil Tuhan yang masuk surga, tapi dia belum tidak Bapak masuk surga. Hati-hati gitu. Nah ini terkecoh. Setelah saya pikir, saya udah aktif pelayanan, doa kencang, salah ini itu Tuhan. Wah itu hati-hati, karena itu bisa menipu kita. Nah itu ada yang mengerikan tadi, yang menakutkan kita itu. Nah kita hati-hati ya. Nah sebab itulah, nah ya kita harus bertobat atas dosa-dosa kita supaya kita bisa mengikuti pening iman sampai akhir kita dapat kemenangan, dapat penghargaan dari Bapa surga, yaitu mahkota kehidupan seperti dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Jadi hidup ini hanya dua pilihan. Pilih pemenang atau pecundang, pilih hidup atau mati, pilih berkat atau kutuk, pilih surga atau neraka. Itu pilihan kita. Kita bebas memilih. Tuhan kasih kita bebas memilih. Kata Bu Gembala, free will ya, free will. Kehendak bebas kata Bu Gembala itu. Ya, kita dikasih untuk memilih. Jalan mana yang dipilih, Tuhan kasih kita pilih. Seperti dikatakan dalam Ulangan 30 ayat 19. Ulangan 30 ayat 19. Aku manggil langit dan bumi jadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilih kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi tak mengatakan hidup adalah suatu pilihan. Pilih berkat atau kutuk, pilih hidup atau mati. Alkitab katakan pilih hidup supaya kita bisa hidup, keturunan kita juga bisa hidup. Nah, ya seperti itu. Jadi kita berbicara tentang pemenang dalam perang iman. Hal yang paling penting adalah ya bagaimana caranya supaya dalam hidup ini kita nggak kalah. Kita tahu kalau kalah akibat mengerikan. Hidup cuma sekali, nggak usah diulang. Ya, kayak lagu diulang-ulang boleh. Hidup cuma sekali. Ya, cara gimana kita bisa menang dalam pertandingan iman? Apa yang harus lakukan? Apa Alkitab katakan supaya kita menang dalam pertandingan iman? Pertama Alkitab katakan adalah melatih diri, ya seperti dikatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 5. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, Rasul Paulus mengatakan latihan badani terbatas gunanya. Artinya kalau latihan fisik olahraga terbatas gunanya ketika orang masih hidup. Kalau udah meninggal dunia nggak ada guna lagi. Tapi kalau ibadah tuh mengandung janji baik hidup sekarang maupun yang akan datang. Ya, jadi kalau kita memenangkan pertandingan iman, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin dengan cara melatih diri, melatih tubuh rohani kita. Caranya bagaimana kita melatih tubuh rohani kita? Caranya ya kita ibadah Tuhan sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar, berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, mendengar merenungkan firman Tuhan sungguh, dan melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan sungguh-sungguh dan seterusnya, sehingga kita memiliki tubuh rohani kita yang sehat dan kuat, siap menghadapi pertandingan iman dalam hidup ini, siap sebagai penang bukan bertunda. Tetapi kadang-kali kalau kita mau beribadah pada sungguh-sungguh, kadang-kali bukan perkara yang mudah. Selalu ada halangan, rintangan, godaan
sehingga kita sulit untuk bisa beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Sebab itu kita ingatkan ada harga, ada pengorbanan yang harus dilakukan supaya kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, seorang legenda tinju dunia mengatakan, Muhammad Ali, yang nama latihan enggak ada yang suka, tidak ada yang suka dengan latihan. Tapi ini bukan bicara suka atau tidak suka. Kalau kita mau menang dalam pertandingan, kita harus berlatih dan berlatih dengan tekun, dengan giat terus-menerus untuk mempersiapkan pertandingan, supaya dalam pertandingan kita akan bisa tampil sebagai menang, bukan pecundang. Itu kata Muhammad Ali. Ya, nah, dalam kehidupan ini semua orang punya masalah, masing-masing punya masalah. Orang Bangka bilang, "Di kawan ho, kawan ho." Kamu udah saya baik, saya juga kamu baik. Rumput hijau memang selalu lebih hijau. Ya, tapi yang membedakan pemenang pecundang adalah kalau bedanya cara melawan masalah aja, cara melawan masalah aja. Kalau ada usaha, ada perjuangan, ada kemauan, pasti ada jalan. Tapi kalau enggak ada jalan. Ya, mungkin saat ini kita dihadapkan masalah ya. Ada masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, keuangan kita, kesehatan kita, dan kita, ya itu bagian dari latihan teknik iman. Ya, nah ya, sebenarnya Tuhan menempatkan orang-orang saleh itu seperti yang tinggal laku bikin jengkel, kesal, bikin marah ya, jengkel ya, karena merasa tidak dihargai, tidak disukai, misalnya ya, tidak dihormati, tidak hadir, bikin jengkel, kesal itu ya. Seperti itu, ya. Nah, kalau Tuhan izinkan kita melakukan hal-hal demikian dan itu berarti ada tujuan maksud Tuhan hidup kita. Salah satunya Tuhan mau melatih kesabaran kita. Kenapa kesabaran kita harus dilatih? Biar panjang, sabar. Karena tanpa kesabaran kita tidak mungkin menang dalam perang iman. Ada masalah sedikit kita marah, ngambuk langsung, ya itu nggak bisa. Jadi perlu kesabaran, dilatih dan dilatih seperti itu, ya seperti itu. Nah. Kedua, konsentrasi. Seperti dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan nyata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun berkul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Seorang pelatih sepak bola, mantan pelatih sepak bola terkenal Manchester United, Sir Alex Ferguson mengatakan, seorang pemain ketika dia berada di lapangan bukan tujuan untuk bersenang-senang, untuk bermain-main atau jadi pelawak. Ya, seorang pemain ketika dia berada di lapangan, dia tuntut untuk menang dan mempersembahkan trofi juara. Itu tugas seorang pemain. Oleh sebab itulah, seorang pemain ketika dia berada di lapangan, baik dalam latihan maupun pertandingan sesungguhnya, dia harus benar-benar fokus, konsentrasi full supaya dia bisa mengarahkan ke semua kekuatannya, ya sehingga dia bisa menang dan mempersembahkan trofi juara. Itulah tugas seorang pemain. Kata-kata ini Alex Ferguson untuk memotivasi semangat kepada para pemainnya. Seperti itu. Sama juga dalam pertandingan iman, kita harus benar fokus. Nggak bisa santai-santai. Jadi fokus itu konsentrasi setiap perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, apapun yang kita lakukan harus tertuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Supaya Tuhan juru selamat kita, enggak boleh melenceng. Ya, supaya kita bisa ikuti pertandingan iman benar, kita akan menang, tampil sebagai menang, bukan sebagai pecundang. Nah itu yang kedua. Ya. Ketiga, ketekunan. Nah, seperti dikatakan dalam Ibrani 10:36. Ibrani 10:36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya setelah kamu melakukan kehendak Allah, kamu boleh apa yang janjikan itu. Ketekunan. Apa arti ketekunan? Ketekunan itu dilakukan terus-menerus sampai akhir. Ya. Jadi ketika seorang sudah mencapai garis akhir, baru ditentukan sebagai pemenang atau pecundang. Bisa seorang atlet, ya, dia sudah menyelesaikan pertandingan akhir, terakhir, finish. Nah, panitia akan menentukan dia sebagai pemenang atau sebagai yang kalah. Begitu juga dalam pertandingan iman. Kalau kita masih ada di dunia ini, seperti saat ini, kita masih dalam pertandingan iman, belum tentukan yang menang yang kalah siapa.
Ya, bisa aja hari ini saya berbuat dosa, besok saya bertobat, nggak tahu kan? Atau hari ini saya bertobat orang baik, besok berbuat dosa, kan nggak tahu. Bukan awal tapi akhir. Jadi kita orang meninggal dunia ini, meninggal dunia baru Tuhan tentukan, kamu sebagai pemenang anakku, kamu dapat penghargaan dari saya, yaitu mahkota hidup, Pak. Hidup selama di surga. Kalau kalah, ya bukan penghukuman, bukan penghargaan, tapi penghukuman. Orang akan dilempar ke dalam api neraka. Ya, kita bicara ketekunan, nggak gampang, semudah gampang. Kok ngomong gampang, praktek susah kok. Ya benar juga ya. Tapi kita mengatakan kalau kita mau menang dalam pertandingan, ya suka tidak suka, mau tidak mau, ya kita harus punya ketekunan. Tanpa ketekunan kita tidak bisa, sulit akan menang dalam pertandingan iman. Nah, ketekunan dalam konteks iman percaya kepada Tuhan adalah ya tetap percaya, tidak goyah, tetap teguh meskipun hidup mendapat tantangan, hambatan, kesulitan, persoalan, tetap teguh, tetap percaya, tidak berubah. Itu ketekunan. Ya. Jadi ketekunan itu menurut kita harus berdoa terus dalam berbagai kondisi kita terus berdoa terus kepada Tuhan. Ya. Ketekunan juga menurut kita jangan pernah menyerah. Jangan sampai sesat, berjuang sampai akhir, berjuang untuk mengejar kemenangan. Itu ketekunan. Ketekunan juga menuntut kita untuk tetap percaya dalam setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, itulah. Jadi Alkitab mengatakan kalau kita mau menang dalam pertandingan, 3 hal yang tidak baik kita abaikan adalah melatih diri kita, konsentrasi dan ketekunan. Contoh analogi gampang, ya. Seorang atlet kalau mau juara, ya dia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan cara berlatih, giat lagi berlatih dengan sabar, tekun terus berlatih, ya. Nah, berlatih terus. Setelah itu dia harus menjaga tubuhnya tetap sehat, kuat, nggak sakit, makan yang sehat, ya, yang sehat, ya, nggak mabuk-mabukan misalnya, nggak merokok, ya. Misal nggak begadang, nggak stres terusnya, sehingga dia memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Seperti itu, ya. Dalam latihan mau pertandingan juga konsentrasi penuh, full, ya, untuk menghadapi pertandingan. Nah, setelah pertandingan, dalam pertandingan dia nggak boleh dalam aturan pertandingan. Dia nggak boleh dalam aturan supaya dia bisa ikut pertandingan dengan benar sampai akhir, supaya nggak didiskualifikasi seperti tadi. Nah, sehingga dia bisa tampil sebagai menang, bukan pecundang. Kalau kita dalam pertandingan iman sama juga. Nah, kalau kita mau menang dalam pertandingan iman, kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Caranya melatih tubuh rohani kita biar siap kuat, beribadah sungguh-sungguh dengan motivasi benar, berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, mendengar, merenungkan firman Tuhan sungguh, melakukan perintah Tuhan atau firman Tuhan dengan sungguh dan seterusnya, sehingga kita mendapat tubuh rohani kita sehat dan kuat. Dan jangan lupa, jangan merusak tubuh rohani kita dengan perbuatan dosa. Ya, sehingga kita siap menghadapi pertandingan sampai akhir dengan siap habis menang, bukan pecundang. Ya, sampai di sini firman Tuhan pada saat ini. Mohon singer, WL, ya semuanya juga jemaat kita berdiri, kita nyanyikan nama-nama semua. Mengikuti Yesus keputusanku.
Firman-Mu mengingatkan kami dalam kehidupan ini kami sedang menghadapi pertandingan iman. Oleh sebab itulah kami diingatkan sebagai umat-Mu orang percaya, kami diciptakan sebagai pemenang, bukan pecundang. Oleh sebab itulah kami harus berjaga-jaga waspada sambil menjaga tubuh rohani kami siap dan kuat untuk kami siap menghadapi pertandingan iman supaya benar. Kami akan tampil sebagai pemenang, bukan pecundang. Terima kasih Tuhan, kami dan firman-Mu pada saat ini. Biar firman Tuhan yang tabur kepada kami akan kami selalu menjaga tubuh rohani kami siap dan kuat, dan kami siap menghadapi pertandingan iman sampai benar. Kami siap sebagai pemenang, bukan pecundang, dan kami akan mendapat penghargaan dari Bapa kami di surga, yaitu mahkota kehidupan hidup selamanya di surga bersama Bapa. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Di ibadah Tuhan saat ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Mohon sucikan kami, mohonkan kami sedaran Tuhan. Mohon kuduskan Tuhan roti yang kami minum, roti yang kami makan dan anggur yang kami minum. Kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam satu nama, Tuhan dan Allah kami hidup, Yesus Kristus yang berkatakan, amin. Mari kita siapkan roti dan anggur kita masing-masing. Setiap kita angkat. Siap kita angkat rotinya sebagai tanda kita menghormati tubuh Kristus yang telah serahkan buat kita semua. Dan sekarang kita baca firman Tuhan mengenai penerapan perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah makanlah, ini tubuhku. Di tangan kanan kita ada roti, bukan roti biasa, tetapi roti sebagai tanda kita percaya bahwa tubuh Kristus telah diserahkan buat kita semua. Kita makan dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Sesudah itu diambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampun dosa. Di tangan kanan kita adalah anggur, bukan anggur biasa, tetapi anggur sebagai tanda kita percaya bahwa darah Kristus ditumpahkan, dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita semua. Kita minum dengan iman sambil mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kembali kami ucap syukur kepadamu. Kami kembali diberkati dengan perjamuan tubuh dan darah-Mu di hari yang sangat indah ini. Dan kami yakin percaya bahwa perjamuan ini bukan sekedar acara rutinitas belaka, tapi merupakan wujud syukur kami yang paling dalam. Kami tidak lupa, kami terus mengingatkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga Engkau rela mengorbankan segala buat kami. Lewat tubuh-Mu, lewat darah-Mu Tuhan, Kau korbankan untuk salib, untuk menyucikan dosa-dosa kami semua, sehingga kami pun telah lahir sebagai manusia baru, sehingga untuk dosa turunan yaitu maut dan kebinasan tidak lagi berlaku atas hidup kami, karena Tuhan pun telah menggantikan dosa-dosa kami. Tuhan, kami percaya, jika kami sungguh-sungguh percaya, jika saat ini kami mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, apapun sakit kami percaya juga Tuhan akan menjamah tubuh kami yang sakit disembuhkan, tubuh kami lemah dikuatkan. Tuhan, karena Engkau telah menanggung segala dosa-dosa kami di atas salib, Tuhan juga menanggung segala tubuh kami, termasuk sakit penyakit kami alami. Kami sehat, kami kuat. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan kami semua. Kami sehat, kami kuat kembali. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang banyak masalah berat, kami juga yakin percaya kami akan lepas beban kami. Juga masalah kami ada jalan keluar. Bahkan kami yang bersedih, Tuhan hiburkan. Kami yang lesu, Tuhan sadarkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami.
Tuhan mohon berkati Tuhan setiap hamba-Mu yang bertugas saat ini maupun yang tidak sedang bertugas. Kami mohon diberi kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu Tuhan, agar kami selalu dimampukan untuk menjadi tugas-tugas yang dipercaya kepada kami. Dan kami juga dimampukan setiap perkataan perbuatan kami itu akan jadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan kami pun ditinggikan, dimuliakan. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Mohon berkati juga Tuhan keluarga mereka, orang tua mereka, suami istri, seisi rumah tangga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Kami mohon diberkati setiap kebutuhan apapun untuk jemaat Tuhan dan cukup kita Tuhan setiap kebutuhan mereka. Kami mohon juga diberi hal-hal terbaik buat mereka. Tuhan menjauhkan mereka dari segala kurangan, dari sakit penyakit, dari Tuhan yang Tuhan tidaki, tapi berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka, berkat jasmani, terus juga berkat rohani. Dan kami berdoa untuk ibu kepala kami Tuhan, orang tua kami. Kami mohon Tuhan, hamba-Mu diberi kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, dan hikmat daripada Tuhan. Terus tambahkan pada hamba-Mu. Hamba-Mu selalu dimampukan untuk mendoa di tempat ini dan diserahkan bagi kami semua. Dimanapun hamba berada, Tuhan menyertai, menolong, lindung hamba-Mu, dijauhkan dari hal jahat. Tapi damai-Mu, sukacita Tuhan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup hamba-Mu. Dan juga untuk keluarga, anak, mantu, cucu, dan keluarga lain. Tuhan memberkati juga acara ibadah kami saat ini. Sidang jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan mau diberkati sehingga setiap hari semakin banyak jiwa yang berada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan ibadahnya kami akhiri, kami tutup acara ibadah kami pada saat ini. Sebentar kami berpisah satu sama lain dan meninggal tempat ini. Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing dengan bawa berkat daripada Tuhan. Kita angkat dua tangan untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan, berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan, pimpinan urapan di dalam Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat, penyertaan, pertolongan, pimpinan, pelindungan Tuhan dalam milik kita sebagai umat Tuhan orang percaya. Mulai hari ini, esok, sampai hari Natal, sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang bersangkutan